maka mereka melakukan upaya untuk mendeteksi jangan sampai Imam Mahdi. Karena kalau Imam Mahdi muncul di Bai'at, ini pertanda kekuatan umat Islam ini akan terkumpul, tersentralisasi, akan menjadi kekuatan besar yang mengancam mereka. Mereka simpan radar-radar di tempat-tempat untuk mendeteksi keberadaan Imam Mahdi. Intelnya sudah gentayangan di negara Islam terus. Artinya mohon maaf ya, untuk Saudi Arabia, Palestina, Lebanon, Suriah ini akan memanas. Mereka takut dengan pernyataan Ahmad Yasin 2027. Kalau Israel hancur, berarti Imam Mahdi sudah ada. Dan Imam Mahdi itu adanya di mohon maaf, itu terkait dengan pembayatan Imam Mahdi, itu terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan kisruh berdarah di pada selesai ibadah haji. Makanya tahun ini mereka mendeteksi betul keberadaan Imam Mahdi. Kenapa tahun ini? Ya 1 tahun menuju ke 2027. Maka sebetulnya perang yang real ini mereka sedang melihat-lihat, mempersiapkan ini. Maka mereka melakukan upaya untuk mendeteksi jangan sampai Imam Mahdi. Karena kalau Imam Mahdi muncul di Bai'at, ini pertanda kekuatan umat Islam ini akan terkumpul, tersentralisasi, akan mengkristal, akan menjadi kekuatan besar yang mengancam mereka. Itulah makanya tadi. Ya, mereka ciptakan weather control, musim dingin. Ini Amerika sedang membeku nih. Pas banget ya. Mereka simpan radar-radar di tempat-tempat untuk mendeteksi keberadaan Imam Mahdi. Intelnya sudah gentayangan di negara Islam terus. Artinya mohon maaf ya, untuk Saudi Arabia, Palestina, Lebanon, Suriah ini akan memanas. Timur Tengah akan memanas, malah akan memanas. Berarti memang bukan cuma terjadi di Irak dan juga Iran dan juga Amerika. Dengan izin Allah. Ya. Amerika. Akan terjadi di berbagai tempat, teman-teman semuanya. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya pola mereka ini tetap sama, ingin menguasai dunia dengan cara menggenosid penduduk asli. Palestina digenosid jadi Israel. Natif Amerika digenosid jadi Amerika. Aborigin digenosid jadi Australia. Indonesia mau digenosid nggak bisa, gitu kan? Kalau sebenarnya mungkin begitu saja. Tapi ada nanti, karena strategi mereka sudah nyaris berhasil. Hampir berhasil ya. Hampir berhasil gitu. Ya itulah dia. Kita walaupun bagaimana mungkin sulit kali ya, karena kita negara pulauan ya. Nah, kita kembali ke tadi bahwa rencana mereka untuk kemudian menguasai dunia, dan juga ada kepanikan bahwa kalau sampai Imam Mahdi benar-benar nongol, berarti adalah rencana mereka nggak sampai tuntas. Betul. Gitu. Dan kalau memang Ahmad Yasin bilang 2027 ada kehancurannya, berarti 2026 bisa jadi adalah dimulainya proses itu. Politik itu. Jadi setelah haji nanti kalau ada gempa di antara Mekah Madinah, nah itu mungkin sedang proses menuju itu ya. Prosesnya kalau kita lihat dari konteks hadis ya, sekali lagi itu pengamatan politik debatable ya, itu hanya pendapat dan pengamatan saya. Nah, yang menariknya adalah dalam hadis dari Sauban, Rasulullah bersabda, yaktatilu salasatun 'inda kangzikum, akan berperang 3 orang laki-laki di sisi kangzun kalian, pemberian kalian, maksudnya Ka'bah. Jadi sekeliling Ka'bah ini ada 3 laki-laki akan berperang. Kuluhum ibnu khalifatin, 3-tiganya adalah putra mahkota. Ternyata dalam hadis yang lain itu disebutkan terjadi setelah ba'da wafati khalifatin Malikil Hijaz. Ba'da meninggalnya seorang khalifah, yaitu Raja Hijaz. Mana Hijaz? Oh, Hijaz al-makan bainal Makkah wa Madinah. Oh, berarti Hijaz ini Saudi Arabia. Jadi setelah Raja Saudi meninggal, maka 3 putra mahkotanya akan berperang. Sekarang ada, ya kalau tidak salah ya, ada Muhammad bin Salman, ada Al-Walid bin Talal, ada Khalid bin Farhan. Apakah mereka? Saya bilang begitu. Nah, tapi kata Rasulullah SAW, "Summa la yasiru ila wahidin minhum." Tapi salah satu dari mereka, satu pun tidak berhasil menjadi raja. Di antara mereka ini? 3-tiganya tidak berhasil menjadi raja. Walaupun karena perang mereka, Matof itu Mekah berbanjir darah. Matof, sekeliling Ka'bah, Masjidil Haram. Summa tatlu arayh asud min kibalil masrik. Kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur. Siapa tuh? Nah, faida ra'aitumu, singkat cerita, summa yaqulu qawlan lam yadfathu, kata periwayat hadis sahabat ini, kemudian aku lupa apa yang dikatakan setelah itu. Kemudian
summa yaqtulunakum qatlam lam yaqtul qauman min qabl. Kemudian mereka akan memerangi kalian dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Artinya strategi perangnya hebat sehingga mereka menang. Pasukan Ashabul itu panji hitam ini. Fa idza ra'aitumu, apabila kalian melihat para pembawa panji hitam itu, fabayuhu, berbaiatlah kepadanya. Karena di tengah-tengah mereka ada Imam Mahdi, walau habwan ala salji, walaupun harus berangkat di atas salju. Rasul mengatakan berarti kemungkinan Imam Mahdi muncul di musim dingin, di musim salju, di musim salju. Sekarang musim dingin. Kita bukan cocokologi ya, tapi maksud saya ini kita belajar untuk menginterpretasi hadis, karena bagaimanapun juga tentang eskatologi ini kita membutuhkan interpretasi, ada fikih waqinya. Jadi karena terjadinya di akhir zaman, maka kita membutuhkan bagaimana cara memandang Quran hadis itu dalam visi kekinian ini. Itulah kita bikin fikih hati zaman kita kontemporer. Nah, maka hal ini akan menjadi mimpi buruk bagi mereka yang ingin menguasai Palestina. Siapa lagi kalau bukan Israel dan Amerika? Maka akan berbagai macam dilakukan propaganda, termasuk Board of Peace ini juga merupakan satu langkah untuk cover story agar ada the big program project ini tidak diketahui oleh mereka. Itu tadi. Jadi ibaratnya mereka sebenarnya dalam keadaan kepanikan berarti kan sebenarnya. Kepanikan. Karena kalau memang hancur di 2027, berarti ini udah ending kan? Ending. Jadi salah satunya dengan cara ketika daripada hancur kita prosesnya hancur gampang, mendingan proses ini ngajak-ngajak negara lain kali dihancurin. Negara lain untuk dihancurkan. Terlebih diciptakannya kembali, diangkatnya kemunafikan raja-raja Arab. Itu tadi bungkamnya mereka terhadap apa yang terjadi, sampai pun nanti Al-Aqsa hancur mereka diam. Hancur, akan hancur Al-Aqsa. Saya khawatir hancur. Makanya itu dipandang sebagai kerusakan besar hukum mereka dengan kemunculan Imam Mahdi. Berarti kehancuran ketiga. Kehancuran kedua, kerusakan kedua. Dalam surat Al-Isra kan seperti itu. Ayat ke-4 sampai ayat ke-6. Dan Allah katakan fa idza jawadul akhirah liyasu'u wujuhakum wa lidul masjid kama dawal amara wa liyutabiru ma'alu tatbir. Dan ketika kerusakan sudah mereka lakukan, Allah kirim pasukan yang betul-betul membuat mereka pucat pasi. Kenapa pucat? Semua propaganda mereka di dunia hancur. Menyesal, mereka sedih, dan mereka kemudian dihancurkan sehancur-hancurnya. Mengenai propaganda hancur, sebenarnya sekarang sudah terjadi guys dengan keluarnya Epstein Files. Itu apa termasuk dari kehancuran propaganda itu kan? Luar biasa. Jadi makar Allah indah ya. Allah bongkar siapa orang-orang yang menjadi pelaku utama dari kehancuran yang mereka lakukan di muka bumi. Jadi pada akhirnya dunia ini akan menghukum mereka murka. Maka pada saat itu tidak menutup kemungkinan kehancuran ini mengakibatkan satu, kehilangan kepercayaannya pada petinggi dunia yang terjebak dalam kondisi dan secret society mereka. Sebut saja Bohemian Grove lah. Nah, maka masyarakat ini kemudian marah, maka akan terkristalisasi kekuatan rakyat ini, maka nanti Romawi dan Islam bersatu untuk memerangi mereka. Bangsa Romawi ini kan udah mulai terlihat sih sebenarnya beberapa konten bahwa umat Nasrani pun juga nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi. Betul. Gitu kan. Karena mereka bilang kami tidak benci dengan Yahudi, tapi kami benci dengan Zionism, gitu kan? Di sebuah diskusi beberapa hari ini saya lihat, mereka bilang anti Zionis berarti anti Semit, bilang begitu. Berarti antum mau mengatakan bahwa semua Yahudi adalah Zionis. Itu dia bilang gitu. Saya ada orang Katolik dan saya mengatakan itu, dia bilang begitu. Bisa jadi kemudian ini adalah bumbu-bumbu ke arah kolaborasi antara Islam dengan Nasrani. Bani dan Romawi, betul, Romawi. Kristen, betul. Dan itu Rasul sabdakan ada dalam hadis Ibnu Majah. Innakum satuslihuna Roma sulhan aminan. Kalian akan mengadakan perjanjian damai dalam perjanjian dengan bangsa Romawi dan Pedanaman. Sumayuqatiluna antum marum adwami waraihim. Kemudian kalian akan memerangi bersama Romawi, bersatu untuk memerangi musuh di belakang mereka, di belakang Romawi. Artinya musuh ini musuh Romawi. Bukan musuh kita, tapi umat Islam bersatu dengan Romawi memerangi musuh mereka. Siapa musuhnya? Ya, kalimatnya aduwakum aduihim, summa yuqatiluna aduwami waraihim.
Mereka akan memerangi musuh di belakang Romawi. Artinya tidak jauh, orang ini ada di sekitar Romawi juga dan pernah menjadi kerjasama dengan Romawi. Ya, nanti kita cermati itu ya. Nah, menariknya, fayuslamuna wa yuglabuna wa tugnamuna, kemudian kalian menang, kalian mendapatkan keselamatan, kalian selamat dan kalian mendapatkan ghanimah yang banyak. Falamat tasafu ila makanin ditulun, ketika kalian sampai di sebuah tempat yang penuh dengan sabana, rumput indah, pegunungan yang indah, qama rajulun min Nasraniyah, berdirilah seorang laki-laki dari orang Nasrani itu mengangkat salib, wa yarfa'u salib, dia mengangkat salib dan mengatakan golabas salib, salib menang, marahlah orang Islam itu, ya. Orang Islam marah, kemudian kata siapa? Kami juga berperang, kami di garda terdepan, kami ada yang berhak mendapatkan kemenangan. Didorong orang Nasrani pegang salib tadi, jatuh ke jurang, mati. Fakutilah hadal rajul minal muslim, hadal muslim, maka orang Islam itu pun dibunuh. Fayak di Rom, maka orang Romawi kemudian berkhianat dari umat Islam, memisahkan diri. Fayastami'una fil a'la, mereka bergabung di sebuah tempat tahta samanina raya, di bawah 80 bendera. Walikul rayatin isna asyara alaf junudan. Dan berkumpullah mereka di bawah 80 bendera, satu bendera 12.000 pasukan, bukan 120, 12.000 pasukan dikali 80, 960.000 kan, hampir 1 juta. Nah, pada saat itulah mereka menguasai Turki, karena Turki akan kuasai mereka. Turki akan jatuh. Saat ini pun Turki sudah tidak didukung oleh negara-negara Arab kan. Dia berada satu-satunya negara anggota NATO yang berani membela Palestina kan Turki. Iya. Ada kemungkinan NATO ini bersatu dengan Romawi memerangi mereka. 80 negara Eropa. Disitulah terjadinya Armageddon, perang nuklir. Berarti sudah terjadi kehancuran Israel sebelumnya? Atau belum? Belum, Israel belum. Jadi Turki dulu yang jatuh baru Israel? Nah, Turki jatuh dikuasai mereka. Nah, di saat yang sama kekuatan umat Islam ini mulai bersatu ketika, mohon apakah Imam Mahdi sudah diutus apa tidak? Ketika umat Islam kemudian bersatu, ya, dan berhasil mendirikan pemerintahan terbaik. Dan pemerintahan terbaik kata Rasul pada saat itu adalah Gutoh. Suriah. Fustatul muslimina yaumal malhamatil kubra. Bahkan dikatakan pusat kekuasaan umat Islam di saat terjadinya malhamah kubra bahkan. Artinya nuklir sudah tidak ada, teknologi sudah tidak ada. Udah pakai senjata ini lagi kita. Sudah kembali pada senjata tradisional. Ada kemungkinan Turki hancur dan Israel pun bisa jadi memang sudah hancur. Dan negara-negara, ketika negara Israel hancur, negara Arab pun hancur. Berarti ini udah mulai mendekati fase tahap akhir ya guys ya. Udah siap belum kita ini guys? Jadi ibaratnya kalau sekarang nih, momen sekarang nih, arahnya ini kan udah mulai kebaca. Kita udah di fase di mana fitnah mulai terbuka ketika Epstein File kebuka, dan juga rencana perang dunia ketiga pun udah dicanangkan tanggal 26 Februari 2026 menurut Epstein. Tapi kalau ini terjadi dan terjadi perang besar, ujung-ujungnya nanti akan beberapa negara akan turun tadi kan, seperti Turki akan turun, Cina akan turun, Rusia juga akan turun. Nah, saat itulah sudah ada Imam Mahdi. Kalau sudah ada Imam Mahdi berarti kan nggak lama lagi kita juga bisa itu. Mau nggak mau kita akan harus berbayat sama beliau kan berarti. Betul, itu perintah Rasulullah. Semua kondisinya udah nggak kayak gini berarti kan. Udah tidak seperti ini, udah carut marut. Saat temu-temu Indonesia juga mungkin mengalami gejolak politik. Ini sekali lagi ini nubuah ya. Kita mencoba menginterpretasi nubuah Rasulullah, bukan berarti mengada-ngada tidak. Ini debatable Bang. Ini sekali lagi pengamatan. Yang benar tidaknya Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Islam kan kemudian menurut antum bersatu di Utoh, Syria. Di masjid apa namanya? Sentralisasi pemerintahnya di Guto dan punya Masjid Umawi. Masjid Umawi. Itu sudah tidak bersama Nasrani saat itu. Kan udah berkhianat. Nah kemudian apa yang akan dilakukan oleh bangsa Muslim saat itu? Apakah kemudian negara-negara Islam yang jatuh kemarin dibangkitkan lagi atau gimana? Nah, pada saat menjelang terjadinya perang itu, kan akan ada pressure dari Barat Romawi kepada negara-negara Islam untuk menyatakan komitmen mereka di pihak siapa. Yang faktanya masyarakat menilai bahwa mereka ternyata sudah
tahulah ternyata terbongkarnya file ini itu menandakan raja-raja mereka, pemimpin-pemimpin mereka sudah buruk jatuh citranya. Dikondisikan. Nah, maka terjadi gejolak politik di situ, sehingga Rasulullah SAW sabdakan, kan ada dalam hadis Rasul, terjadi perlawanan melawan raja-raja Arab. Innakum sataghzuna jaziratal Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi jazirah Arab dan Allah menangkan kalian atas mereka. Summa taghzuna Arab. Nah, artinya setelah itu bangsa Arab akan dikuasai oleh pasukan Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi memerangi Arab dulu. Memerangi Arab dulu. Bukan memerangi kapitalisme dulu, bukan memerangi komunisme dulu. Ini unik ya. Kemunafikan Arab. Setelah itu memerangi bangsa Rum. Nah, perang melawan bangsa Rum, kalian menang. Melalui bangsa Persia dulu, melalui Persia dan kalian menang. Ya. Kemudian 70.000 pasukan Dajjal ini ada di Persia kan. Nah, dia memisahkan diri, mundur, tidak bergabung dalam perang ini, tapi menunggu mana yang hancur baru dia Dajjal muncul. Wah, guys, ini kita udah masuk ke fase di mana pembicaraan kita nih, umat Islam akan jadi kemudian berkumpul bersatu di Syria. Dan kemudian Turki juga dibebaskan kembali. Disitulah Dajjal akhirnya turun. Betul. Nah, dari Dajjal ke belakang ini part yang mengerikan. Tapi bisa jadi ini part yang optimis juga buat kita, karena itu part kemenangan yang tidak terkalahkan. Tapi memang kalau nggak salah di part ini adalah siapapun yang bertemu Dajjal, walaupun orang beriman, akan jadi kafir. Betul. Saking dahsyatnya fitnah Dajjal. Saking dahsyatnya. Jadi kayaknya perlu kita akan lanjutkan lagi bersama Ustadz ini. Ini udah di fase-fase yang makin mendekati akhir, tapi makin seru. Cuma di posisi ini ada satu hal yang Ustadz ingatkan. Dajjal turun di saat sudah tidak ada lagi teknologi. Ini menarik. Karena belakangan sudah ada info. Bersiaplah, kita akan hidup tanpa listrik. Betul. Karena infonya nih ya saat ya, mungkin ini beredar di dunia sosial media. Semua uang kita sudah jadi digital. Kita nggak megang fisik. Betul. Kecuali mereka yang beli emas fisik. Semua uang kita ada di rekening bank. Aset kita semua, surat-suratnya sudah digitalkan. Betul. Sudah ada di rekening, di aset-aset digital. Ya, digital. Ketika teknologinya ada yang mematikan, ada yang memencet tombol off-nya, semua miskin. Apa ini yang dinamakan Great Reset? Betul. Bagaimana semua orang jadi tidak punya apa-apa, nggak punya tanah karena suratnya ada di digital, nggak punya rekening bank karena semuanya masih digital. Ya. Nah, kayaknya kita tahan dulu guys. Ini kayaknya menarik nih di fase-fase yang akhir ini. Ini pasti akan jauh lebih seru. Betul, dan tentunya masih ada di Cerita Untung edisi membahas dari awal keruntuhan Islam sampai kebangkitan di akhir zaman nanti. Aduh, jazakallah khair Ustaz untuk sama-sama. Waktunya. Amin wa iyyakum. Dan ini belum berakhir Ustaz. Wow, ini masuk ke babak pentingnya ini. Babak pentingnya ini. Dan babak pentingnya ini nggak sebentar. Ini lumayan panjang episodenya dan juga nggak kalah serunya. Imam Mahdi aja kata Rasulullah, fayamlikul Arabi sab'an atau thamanian. Dia akan memimpin Arab 7 atau 8 kali, yakni hajajan 7-8 kali musim haji. Dalam hadis lain 9 kali. Jadi ada 9 kali, 9 tahun, 9 kali musim haji dalam kepemimpinan Imam Mahdi. Apa saja yang terjadi di sana? Luar biasa. Jadi setelah peperangan segala macam sampai akhirnya Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, masih ada fase 9 tahun. Fase 9 tahun untuk Imam Mahdi. Cuma bayangkan teman-teman semuanya, ketika ada Dajjal turun nanti, di mana kita semua harus mengikat saudara perempuan kita, ibu kita, karena sekali mereka melihat Dajjal, maka mereka akan langsung tertarik sama Dajjal. Bahkan ulama aja, ada seorang laki-laki di antara kalian, dia yakin bahwa dia akan mengalahkan Dajjal dengan hujahnya. Dia ulama terbaik di dunia saat itu. Lalu dia ya'ti Dajjal, dia datang pada Dajjal, bihujati, lalu dia menghujah Dajjal. Tapi apa yang terjadi? Semua hujahnya kalah sama Dajjal. Hingga akhirnya apa? Fayasiru tabi'ah, hakut tabi'in. Maka dia menjadi pengikut Dajjal yang paling setia. Nah, yang paling beriman, ilmunya banyak aja, bisa jadi kafir tiba-tiba. Ini udah fase-fase yang, aduh, kita harus banyak-banyak baca
apa namanya akhir tahiyat tuh. Tasyahud berlindung pada Dajjal. Nah itu Makanya Rasulullah sabdakan, man hafizu asra ayatin min awali suratil kafi usima minad dajjal. Dari Abu Darda, hadis Abu Darda riwayat Muslim, siapa yang hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi dia akan terbebas dari fitnah Dajjal. Ada sanad yang lain 10 ayat terakhir ketika saya tafakur Allah. 10 ayat pertama terkait dengan fitnah Dajjal di zaman dulu. 10 ayat terakhir terkait dengan konspirasi Dajjal di zaman kita. Coba kita lihat artinya teman-teman semuanya. Tapi satu pertanyaan juga yang saya penasaran. Kalau memang Zionis ini begitu pintarnya, begitu penuh dengan intrik dan juga begitu licik lah dalam menyusun rencana yang begitu sempurna gitu, bisa dibilang. Dan dia bertaharnya tersebut konsisten dari sekitar 200 tahun sebelum akhirnya meruntuhkan Turki Utsmani. Yeah. Apakah mungkin yang membersamai mereka adalah Dajjal? Sangat mungkin. Kolaborasi antara iblis dan Dajjal. Ya, kolaborasi antara iblis. Soalnya rencananya tuh kayak tertata rapi. Betul. Sampai akhirnya membuat perbankan. Betul. Membuat perbankan yang dia konsep akhirnya benar dipakai seluruh dunia. Dan itu paradigma dunia yang dibangun dalam simbol segitiga piramida yang ada dalam tahapatin abida dan mata uang $1 itu. Itulah society yang akan mereka bangun, kasta dunia menuju ke arah itu, dan itu sudah dibangun satu persatu. Di saat nanti pada goal settingnya Dajjal turun datang, the new world order itu sempurna. Itu yang sedang mereka bangun. Siapa lagi di alamnya kalau bukan mereka? Maka jihad hari ini luar biasa. Bukan hanya mempertaruhkan reputasi Nabi dan Rasul, bukan hanya mempertaruhkan Rasulullah, tapi menjaga nama baik Allah. Yang kita perangi langsung sang kampion kesesatan iblis dan Dajjalnya. Dan fitnah di zaman sekarang itu jauh lebih besar daripada fitnahnya para sahabat dulu. Akumulasi dari semua fitnah zaman para nabi ada zaman sekarang. Jadi kita adalah umat-umat dengan fitnah terbesar. Betul. Makanya banyak nabi yang ingin hidup di akhir zaman. Saking dahsyatnya jihad membela akhir zaman, keutamaan di sini. Makanya kata Rasulullah SAW ketika Rasul bertanya, Ayul mu'minina ajabalikum imanu. Siapakah mu'min yang paling menakjubkan imannya bagi kalian? Ketika para sahabat jawab, malaikat, bukan. Mereka ada di sisi Allah, wajar mereka beriman. Anda Nabi dan Rasul, bukan. Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu turun pada kami. Ada masalah turun wahyu, aman kami. Ada musuh, Allah beri kami mujizat, selesai. Wajar kami jadi beriman. Kami kalau para sahabat Anda, bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Kalian bisa melihat aku setiap hari. Kalian bisa melakukan apa yang aku lakukan, selamat. Ada yang kalian berbuat salah, dosa, aku tegur dia selamat dari neraka. Lalu siapa yang harus mu'min yang menakjubkan imannya kalau bukan malaikat, bukan Anda para nabi dan Rasul, bukan kami? Alladzina yuhyuna min ba'dikum mayyadina suhufan munafiyan. Mereka yang hidup di akhir zaman setelah kalian. Mereka tidak bertemu dengan aku dan tidak bertemu dengan kalian. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Berarti memang mudah-mudahan kita jadi insya Allah ini tiket kita orang-orang pilihan teman-teman semuanya. Ya, para sahabat mereka berjihad dalam perang tentu saja berani karena mereka bersama Rasul, langsung mereka lihat langsung. Kita hanya dari sirah, dari para guru-guru kita, tapi kita sudah begitu mencintai Rasulullah SAW, kemudian kita ditimpa dengan fitnah yang kita sendiri mungkin belum mampu untuk menggapai, ditambah ketemu lagi sama Dajjal nanti, mudah-mudahan bisa dikuatkan. Jadi tadi sudah dibilang 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir dari Al-Kahfi, dan juga akhir dari tahiyat oleh min azubika min adzabi jahannam min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih. Kenapa dikatakan syarri fitnah? Menarik nanti kita bahas. Waduh, ini menarik juga. Terakhir. Apakah fitnah-fitnah yang kita temuin saat ini, misalnya kayak kita ada berbagai hal lah, termasuk misalnya kayak Epstein Files dan segala macam fitnah yang kita ada, presiden kayak Trump, ada segala macam yang banyak sekali cobaan. Ini termasuk dari fitnah Dajjal bukan? Jadi kenapa ada Dajjal? Kenapa ada fitnah Dajjal? Dan artinya Dajjal tidak akan muncul melainkan ketika fitnahnya sempurna. Fitnah Dajjal ini adalah sistem Dajjal yang Dajjal ciptakan dalam sistem pemerintahan global di dunia, dalam sistem politik global, sistem hukum global, sistem ekonomi global. Dan ini nyari sempurna, hanya tinggal nunggu dia yang datang. Tapi sayangnya dia nggak bisa datang karena istananya belum ada.
Gitu, iya. Istana jadi mana? Ya Al-Aqsa yang harus hancur, dibangun, dan itu maketnya ada di Bukit Zion. Seumur-umur saya belajar Palestina dan berangkat Palestina, baru sekali saya masuk Bukit Zion, dan maketnya persis seperti gambar yang saya perlihatkan. Saya lihat langsung maketnya di Bukit Zion itu, di sinagoga gitu, dekat makam Nabi Daud itu. Udah terang-terangan mereka ya? Terang-terangan mereka. Dan saya boleh masuk, kita kajian di situ, saya jelaskan di sini. Tour guide kita ngomong, mereka orang Yahudinya lagi ibadah di ruangan itu di makam Nabi Daud. Dan kita boleh masuk. Itu sinagognya di Bukit King Daud ya? Mereka klaim itu Tomb of David gitu. Tomb of David. Nah guys, jadi di episode selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara, kemudian bagaimana Dajjal nanti akan turun, dan bagaimana cara memfitnah para kaum muslimin, ditambah siapa saja yang akan menjadi pengikut mereka, pengikut beliau, pengikutnya Dajjal, nggak usah pakai beliau, pengikutnya dia, dan siapa yang akan bertentangan, dan bahkan kita akan ulas siapakah Baal ini, Baal yang menjadi dewa pagan bertahun-tahun sampai akhirnya disembah-sembah oleh para penguasa dunia, dan sampai akhirnya apakah kita mampu survive di akhir zaman ini? Ya, terima kasih Ustaz waktunya Ustaz. Sama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan takdir untuk bisa bertemu kembali, menyelesaikan rangkaian ini, dan teman-teman semuanya jika dirasa menarik, terus sebarkan sebanyak-banyaknya link ke teman-teman semuanya agar kita tahu seperti apa sih skema atau rencana iblis yang sedang kita jalankan saat ini, atau kita hidup di zaman ini saat ini. Semoga kita menjadi bagian yang dipilih Allah untuk survive di zaman ini dan menjadi saudara Rasulullah SAW. Amin, insyaallah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.